Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama kita untuk kita semua yang sampai saat ini masih meninggalkan sholat atau masih sering mengabaikan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita baca dari rukun Islam, sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak melakukan sholat tanpa ada uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Dia udah sholat, tapi sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Kemudian dia yang sholatnya terburu-buru. Kemudian dia yang sholatnya tidak benar secara berwudunya atau bersucinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia yang malas terhadap sholat. Bukan dia nggak sholat, tapi dia malas terhadap sholat. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah wa qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas. Mungkin kita sholat, tapi apakah sholat kita termasuk sholat yang bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang hanya dalam 15 menit sudah selesai. Jangan-jangan kita termasuk orang yang lalai dalam sholat. Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang bermalas-malasan untuk ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan saat sholat, nauzubillah, berarti masih ada kemunafikan di dalam hati kita. Tertolak iman Islam kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah salah satu ikatan kita dengan langit. Sholat juga merupakan salah satu ikatan kita dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan satu kali saja sholat, maka kita memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah saat kita butuh? Sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah. Ketika kita nggak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita berharap orang itu akan membantu kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia meminta nafkah kepada mantan suaminya itu? Begitu juga dengan kita kepada Allah. Kalau hubungan dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rizki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Lalu bagaimana kita meminta Allah untuk memperhatikan dan mengurus kita? Padahal kita sendiri yang memutuskan hubungan dengan Allah. Kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disalatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, tapi dia tidak melakukan sholat dalam waktu yang cukup lama, ulama mengatakan bahwa istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia itu adalah suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Hal ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat dari semua ulama, tapi ini menunjukkan betapa bahayanya kalau kita meninggalkan sholat. Nanti di akhirat adalah amal pertama yang ditanya oleh Allah. Sholat adalah sesuatu yang gak bisa kita abaikan, apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau gak mampu. Kita boleh gak haji kalau kita gak mampu. Kita boleh gak puasa kalau kita gak mampu, kita bisa bayar dengan qada atau fidyah. Tapi kita gak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Jika kita tidak bisa melakukan sholat dengan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Kita tidak bisa melakukannya di masjid karena ada hujan atau badai, kita bisa melakukannya di rumah. Kita juga nggak bisa berdiri, tapi kita harus bisa sholat dengan duduk atau berbaring. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak sholat. Saking pentingnya ibadah ini, Allah nggak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya kita diputuskan tanpa alasan?
Kita sudah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita memberikan apapun, kita berkorban untuk orang itu, tapi kita tiba-tiba putus tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam hidup kita. Maka dari itu jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.